Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Ustazah Nur Azizah SSI MPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo sekaligus pemateri kajian Ramadan Masjid Darussalam Kutoarjo. Ingkang kula hormati sedaya panitia kajian Ramadan Masjid Darussalam Kutoarjo, boten supe ingkang kula tresnani sedaya jamaah kakung putri ingkang boten saged kula sebat asma kalimipun. Puji syukur monggo sesarengan kita panjataken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karahmatan dumateng kita sedaya sehingga ing enjing punika kita saged rawuh wonten ing majelis ilmu iki kanthi wilujeng boten manggihi alang-alangan satunggal punapa. Pramila monggo sesarengan kita iqraraken kanthi kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mugi Allah curahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya saged angsal sapangatipun Kanjeng Nabi saking donya dumugi yaumul kiamat sakmangke. Bapak Ibu ingkang kula hormati, keparenga ing mriki kula maosaken susunan acara kajian Ramadan Masjid Darussalam. Ingkang nomor setunggal inggih menika pambuka, kaping kalih materi kajian, kaping 3 diskusi utawi tanya jawab, kaping sekawan lain-lain lan pungkasan panutup. Monggo Bapak Ibu kita bikak sesarengan majelis ilmu menika kanthi waosan doa menuntut ilmu sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mugi-mugi kanthi doa punika acara sakmangke saged lancar. Amin ya rabbal alamin. Nunggak acara salajengipun inggih menika materi kajian saking Ibu Nur Azizah SSI MPD Putra saha panjenengan kula aturaken sakcekapipun semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wonten wekdal dinten menika hari yang ke berapa Bapak Ibu? 16. Terasa atau tidak terasa Bapak Ibu? Oh terasa nggih. Kula kinten mboten krasa ngoten nggih. Nek mboten krasa kok dados dugi mriki ngoten nggih. Alhamdulillah. Kira-kira masuk hari ke-16 menika remen apa sedih, Pak? Oh remen nggih. Meh rampung ngoten maksudnya. Kula kinten sedih kok Ramadane meh rampung ternyata seneng nggih. Kedahe remen apa sedih Pak Arwan? Remen iso nglakoni tekan 16. Remen iso nglakoni tekan 16 ngoten nggih. Mugi-mugi Kak dados ngantos rampung nggih Bapak Ibu nggih. Amin nggih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai di tanggal 16 yang nanti malam berarti adalah malam 17. Biasanya kita peringati sebagai Nuzulul Quran ya. Di UMP nanti malam ada Nuzulul Quran, pengajian yang diisi oleh Bapak Kiai Jumari, Wakil Ketua PWM Jawa Tengah. Monggo ingkang saged rawuh. Ngoten nggih bakda traweh. Alhamdulillah di hari yang ke-16 ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan bersama-sama bisa menghadiri pengajian Ramadan di Ahad pagi ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu semua yang dihormati Allah, dirahmati Allah sampai dihormati. Mudah-mudahan kita bisa dalam kondisi yang bergas waras sehingga bisa melaksanakan puasa dengan tuntas, semua ibadah dilaksanakan dengan ikhlas dan kita akan masuk surga yang luas. Amin. Mengawali kajian hari ini, mari kita saling mengingatkan dan menguatkan Ramadan tahun ini insya Allah 30 hari. Berarti masih ada 14 hari dengan hari ini nggih Bapak Ibu nggih. Mari semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak doa-doa yang kita panjatkan, semakin banyak kalimat-kalimat istighfar yang kita lantunkan, sehingga ketika puasa ini selesai, Ramadan ini selesai, maka kita keluar betul-betul diampuni dosa-dosa kita. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu mungkin masih ingat siapa sahabat Nabi yang mau dibakar dengan kayu bakar pada waktu itu karena sakaratul mautnya tidak selesai-selesai? Namanya siapa Pak Bu? Waduh, ini sudah dijawab, mau saya buat kuis ya. Alqamah. Ibu-ibu nanti mireng kisahnya? Oh belum, saya ceritakan ya Pak ya. Alqamah ini adalah seorang yang taat beribadah, rajin sekali ibadahnya, sedekahnya, baktinya kepada orang tua luar biasa. Tetapi ketika masuk di sakaratul maut, lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sampai akhirnya para sahabat datang, kemudian Rasulullah juga datang. Ini kenapa ini? Kok enggak? Beliau ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Tapi ketika sakaratul maut tidak bisa mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah. Beberapa sahabat datang, kemudian saling minta maaf, dimaafkan dan sebagainya. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, ibunya mana ini ibunya? Kan? Kemudian ada sahabat yang diutus untuk menjemput ibunya, datang, kemudian
agar mau memaafkan putranya ini. Tapi ibunya nggak mau datang, Bu. Pertama itu tidak mau datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini nih ibunya nggak mau datang, mosok ya anaknya mau meninggal, ibu nggak mau datang, ayo kita bakar saja Alqamah ini, biar nanti. Maksud Rasulullah, ibu mana sih yang tega anaknya mau dibakar? Kalau seorang ibu tega anaknya dibakar, jangan-jangan itu bukan anaknya, karena mendengar Rasulullah mau membakar putranya ini, kemudian sang ibu berbondong tergopoh-gopoh datang. Kemudian Rasulullah menanyakan, apa dosa anak ini kepada ibu sehingga ibu tadi tidak mau datang dan nggak mau memaafkan? Apa yang disampaikan oleh sang ibu tadi, Alqamah anak saya ini adalah anak yang baik, taat beribadah. Dia sangat bakti kepada ibunya. Tetapi setelah dia menikah, dia lupa kepada ibunya, dia lebih condong kepada istrinya. Kalau dulu segala ketaatannya kepada ibunya, sekarang dia lupa. Lupanya kepada ibunya ini membuat ibunya tidak ridho. Karena ibunya tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Sehingga ketika ibunya ini sudah datang, Bapak Ibu, kemudian ibunya tadi menangis yang luar biasa, kemudian mengatakan, saya sudah maafkan anak saya. Setelah dimaafkan oleh ibunya tadi, maka kemudian Alqamah bisa melewati sakaratul mautnya tadi dengan lancar. Ini seorang yang ahli ibadah. Hanya karena ibunya tidak ridho, maka proses sakaratul mautnya tidak bisa dijalani dengan baik. Nah, berarti Alqamah ini kan bukan orang anak yang kecil nih. Beliau sudah berumah tangga. Maka bapak-bapak, kemudian ibu-ibu juga sama. Ketika status kita itu sebagai seorang anak, maka kewajiban anak kepada ibunya, terutama dari bapak-bapak ini, kepada ibu itu nggak pernah tergantikan. Walaupun bapak-bapak sudah memiliki istri yang lebih cantik dari ibu gitu ya Pak ya. Tetapi ini tidak bisa menafikan. Dan ibu-ibu tidak boleh menghalangi suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Kok orang ngomong-ngomong kalau aku naik duit ibu, ya terserah bapak, mau itu uangnya bapak gitu kan misalnya. Sampai kemarin di Aisyah wilayah itu ada sebuah kajian di mana ketika seorang suami sudah memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian sudah diberikan nafkah, kemudian suami pegang uang beberapa atau sedikit, terserah suami Bu mau memberikan apa kepada ibunya, jangan dipersulit harus izin ibu dulu, enggak lah. Karena itu menjadi bagian dari kita untuk bisa mendukung suami berbakti kepada ibunya, sehingga menjadi kunci bagi suami untuk masuk surga, gitu kan ya. Nah, ini yang pertama dulu. Ini sebuah kisah di mana hubungan kekeluargaan antara anak dengan ibunya tidak akan pernah terputus. Anak laki-laki dengan ibunya tidak akan pernah terputus walaupun beliau sudah menikah. Dan tugas kita sebagai seorang perempuan adalah mendukung agar suami tadi tidak lepas dari berbakti kepada ibu. Niki yang pertama, Alqamah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dan bapak pasti ingat kisah seorang sahabat yang dikatakan sebagai orang yang terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi. Sinten Pak? Pak Arwan Mendelian ya Pak? Siapa Bu? Betul, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Seorang sahabat yang dikatakan apa? Terkenal di penduduk langit. Penduduk langit ini sinten? Malaikat. Terkenal di penduduk langit tapi dia tidak terkenal di bumi. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni Bapak Ibu? Menggendong ibunya dari Madinah ke
Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan mau bertemu Rasulullah. Nah, untuk menggendong Pak Bu yang sudah naik haji nggih, Madinah Mekah niku tebih mboten? Tebih. Kalau naik kendaraan saja berapa lama? Pinten jam? 7 jam, 6 jam. Nah, ini jalan kaki Bapak Ibu. Yang digendong ibunya, kira-kira ya berat seorang ibu niku pinten kalau ibunya gemuk? 60-an misalnya nggih. Maka yang beliau lakukan apa? Berlatih dengan menggendong. Iya. Ada yang mengatakan ini anak domba, sapi dan sebagainya, sampai diketawakan oleh orang-orang yang melihat. Kayak ngopo kayak Uwais Al-Qarni, orang yang nggak waras itu kemana-mana menggendong sapi, anak sapi atau kambing digendong kemana-mana, dan itu sebagai bentuk latihan. Mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya suatu saat itu tiba, yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah menggendong ibunya untuk naik haji. Pada waktu itu tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Dan Uwais Al-Qarni berdoa, doa yang tidak macam-macam pada waktu itu. Beliau itu menyandang penyakit sopak atau penyakit kulit ya Bu. Kemudian ketika selesai ibadah hajinya, penyakit kulitnya itu sembuh. Penyakit kulitnya itu sembuh. Kemudian beliau berdoa hanya minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon ibuku ridho terhadap apa yang sudah aku lakukan. Bukan minta harta benda, bukan minta yang lain, tapi minta apa Bapak Ibu? Keridhoan. Karena Uwais paham ketika ibunya ridho, maka Allah pasti ridho. Ridho atau rela dari Allah ini yang akan menjadikan dia berada di tempat terbaik. Nah, pulanglah, dan pada waktu itu tibalah sampai kisahnya beliau meninggal. Orang-orang gak kenal, tetapi yang mengherankan adalah yang mendatangi hari takziah itu banyak sekali, ribuan orang. Kemudian sampai pada tanya, ini siapa ini? Semua yang datang ribuan orang tadi pakai baju putih-putih dan mengurus jenazah dari Uwais Al-Qarni. Siapa yang datang tadi Bapak Ibu? Malaikat. Masya Allah. Saya tuh merinding kalau cerita begini. Bagaimana rasanya jenazah diurus oleh malaikat? Bagaimana rasanya? Luar biasa, di dunia saja jenazahnya sudah diurus oleh malaikat, apalagi nanti di akhirat nanti. Nah, ini dua kisah. Yang pertama tadi adalah seorang laki-laki yang ibunya tidak ridho. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang ibunya ridho. Ternyata di dunia saja berbeda nggih Bapak Ibu nggih. Di dunia saja berbeda, apalagi nanti di akhirat. Nah, ini sebagai awal untuk membahas bahwa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi keluarga. Bulan pendidikan bagi keluarga. Mumpung masih ada waktu sampai 14 hari dengan hari ini, maka kita coba sebaik mungkin mengisi waktu yang masih tersisa ini agar keluarga yang terdekat dengan kita semuanya nanti masuk surga. Agar keluarga yang terdekat dari kita berarti pilihannya hanya masuk surga, tidak ada yang lain. Nah, tetapi permasalahan yang kita hadapi sekarang itu banyak sekali. Terutama karena kita hidup di era apa Bapak Ibu? Digital. Saya ingin menyampaikan, ini kemarin ada sebuah kajian begitu nggih, di mana disampaikan bahwa kondisi sekarang ini ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa Indonesia itu juara 1 loh Bapak Ibu. Lalu juara 1 ini apa? Juara 1-nya bukan hafal Al-Quran, bukan banyak hafalannya, bukan, tetapi juara 1 dalam kecanduan ponsel atau HP tahun 2020
Juara 1 Indonesia, baru Thailand, Argentina, Arab Saudi, India, Singapura. Loh, Korea itu di nomor 9 loh. Padahal anak-anak kita tuh suka dengan budaya-budaya Korea. Rata-rata 6,5 jam per hari. Malah kurang Bu, malah ngantos 10 jam nih. Pertama nggih juara 1. Kemudian juara kedua Singapura. Kemudian anak-anak niki, lah umur kurang dari 1 tahun ya dicekeli HP, karena ditinggal masak sama ibunya. 4,33% Bu. Anak-anak kita 5-6 tahun ini, ibu-ibu guru TK, KB, TPA, 51%, lebih 51,19% yang akses internet, sehingga 35,57% anak usia dini sudah bisa mengakses internet, bahkan punya TikTok sendiri, punya IG sendiri, di mana di negara lain itu dilarang. Di Indonesia nggak ada aturan, nggak ada filternya. Nah niki 1,4 tahunnya sekian, paling banyak 5-6 tahun. Ini usia dini nggih, tidak menjelaskan yang SD atau SMP. Ini usia dini. Lah nek usia dini saja 5-6 tahun sampai 51%. Lah terus yang memperkenalkan HP tadi pada anak-anak itu siapa? Orang tua nggih, orang tua. Kira-kira orang tua apa guru? Orang tua. Guru juga orang tua ya Pak Bu ya. Kekerasan terhadap anak perempuan ini baru banget datanya 2025. Korban perempuan lebih tinggi daripada korban laki-laki. Siapa yang melakukan kekerasan? Di sini ada orang tuanya sendiri, ada pacar atau teman, kemudian dan lain sebagainya. Orang tua sendiri juga tinggi. Anak perempuan ada kelompok yang paling rentan, pelaku utama yaitu orang tua loh Pak, Bu. 25% ternyata posisi orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Lah kok iso wong dilair-lair ke dhewe, dididik dhewe kok kita melakukan kekerasan. Kita ingat seorang sahabat yang pada waktu itu mengadukan kepada Umar bin Khattab. Saya pernah menyampaikan mungkin di sini atau di lain tempat, atau Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca, ya Khalifah, anak saya durhaka kepada saya. Kemudian Khalifah memerintahkan kepada sahabat, coba cari anaknya. Cari anaknya, saya mau memberikan peringatan kenapa durhaka kepada orang tua. Kemudian ketemulah sang anak itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anakku, kenapa ayahmu tadi bilang bahwa engkau adalah anak yang durhaka? Anak tadi nggak terima, bukan saya yang durhaka, tapi ayah saya yang durhaka kepada saya. Kenapa ayahmu durhaka kepadamu? Karena anak saya tidak pernah mengajarkan beribadah. Ayah saya tidak pernah mengajarkan untuk taat kepada Allah. Dan ayah saya mendiamkan apapun yang saya lakukan. Mau saya bermaksiat, mau saya meninggalkan sholat, mau saya nggak ngaji, ayah saya diam saja. Jadi bukan saya tidak mau taat, tapi orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk taat. Jadi durhaka itu posisinya adalah ketika kita membiarkan anak mau subuh atau tidak, mau ngaji atau tidak, mau bergaul bebas atau tidak, kita biarkan semua, maka kita termasuk orang tua yang durhaka. Naudzubillah min dzalik. Ayo Bapak Ibu, kadang ada istilah orang tua takut anak. Mbok nika putrane dielingke.
aku ki orang wani ngelingi bocah. Pernah mendengar itu Bapak Ibu? Dan mudah-mudahan itu bukan kita, nggih. Walaupun anak kita sudah besar, sudah dewasa, tetap harus kita ingatkan ketika sholatnya terbengkalai, ketika ngajinya tidak terurus dan lain sebagainya, agar kita terlihat di mata Allah bahwa kita bukan orang tua yang durhaka, termasuk dalam penggunaan HP ini. Jangan dibiarkan sepanjang hari menggunakan HP tanpa jeda. Tanpa jeda. Itu menjadi bagian dari kita membiarkan anak-anak melakukan maksiat. Maka mumpung ini masih ada beberapa hari ke depan, mari peluk anak-anak kita dekati anak-anak kita, dan kita rengkuh biar di Ramadan ini betul-betul kita menjaga keluarga kita. Nah ini Bapak Ibu, rumah tangga adalah tempat kejadian kekerasan nomor 1 terhadap anak. Bukan lingkungan luar, tapi justru di dalam. Bagaimana anak merasakan di dalam itu justru tidak nyaman. Dibentak-bentak misalnya, tidak ada tegur sapa misalnya, serem semuanya pegang HP semua tanpa ada diskusi, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, berarti kan perbaikan untuk semuanya ini kita awali dari mana Bapak Ibu? Dari rumah kita, bukan dari tempat lain, tapi dari keluarga kita. Sehingga ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga itu sumber resiko yang terbesar. Anak kenal HP karena kita. Anak lebih ikut pola orang lain dalam keseharian atau pola kita sebagai orang tua. Ini Bapak Ibu, anak itu lebih mencontoh orang lain atau mencontoh orang tuanya? Orang lain Pak. Orang tua kan? Orang tua nggak sholat, anaknya kira-kira nggak sholat. Orang tuanya rajin bohong, kira-kira nggak akan seperti itu. Dia akan meniru, karena menurut dia inilah sosok yang sempurna. Orang tua itu sosok terbaik dalam hidupnya yang harus ditiru. Nah, ditirunya bisa positif, bisa negatif. Ini kalau sekarang kelompok usianya 13 sampai 17 tahun, 6 sampai 12 tahun, berarti ini kita lihat bahwa usia berapa nih? SMP nggih? 13 sampai 17 tahun. Ada yang juga sudah SMA. Kelompoknya lebih tinggi dibanding yang SD. Kekerasan terjadi pada remaja awal. Remaja awal itu ya SMP, SMA itu Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak bersekolah ada juga seperti itu. Sehingga lingkungan keluarga dan sekolah itu memang harus kita perhatikan. Bagaimana memilih lingkungan sekolah terbaik. Kemudian yang paling tinggi adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Kemarin hari Kamis kami pimpinan daerah Aisyah itu silaturahmi dan buka bersama di LP anak Kutoarjo di Jawa Tengah yang ada di Kutoarjo. Saya tanya kepada Bapak Kepala waktu itu, ada 130 anak binaan, laki-laki perempuan. Dari Kutoarjo atau dari Purworejo alhamdulillah hanya 2. Yang lainnya paling banyak dari Pantura dan dari daerah pesisir-pesisir. Kita juga sebetulnya pesisir selatan, tapi yang dari tuan rumah kita hanya 2, yang lain naturalisasi semua. Sebagian besar kasusnya menapa Bapak Ibu? Pelecehan seksual. Anak-anak usia 18 tahun ke bawah tapi melakukan pelecehan seksual. Kemudian yang kedua pencurian, yang ketiga pembunuhan. Anak-anaknya gagah-gagah, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, tapi hampir semuanya bertato semua. Oke. Kemudian saya tanya waktu itu, apa yang terpikir anak-anakku semua kalau di bulan Ramadan begini? Pulang Bu,
Jadi mereka merindukan siapa? Orang tua. Rindu kepada orang tuanya, bapak ibunya yang ya karena mereka masih anak, maka mereka tidak dimasukkan di penjara istilahnya, tapi di lembaga pembinaan khusus anak. Tidak bisa ngobrol panjang, tetapi ngajinya bagus-bagus. Ketika di sana kemarin ada hadroh, itu hadrohnya juga bagus. Ada yang baca Al-Quran, baca Al-Qurannya juga bagus. Ada yang kultum juga bagus. Bahkan ada yang dari pondok pesantren juga masuk di dalamnya. Nah, ini barangkali kerinduan anak kepada orang tua karena memang mereka merasa salah bergaul, salah pergaulan, dan itu semua pasti panjang ya, pasti panjang rentetannya. Nah, ini dulu nggih, ini kekerasan seksual. Nah, ini datanya masih banyak, tapi saya tidak akan membahas sampai di sini, sampai dengan judi online Bapak Ibu. Nah, yang mengkhawatirkan itu anak-anak kita asik menggunakan HP, tetapi yang dimasuki adalah judi online. Sampai berapa perputarannya Bapak Ibu? 981 triliun nih. Pelakunya 4 juta, termasuk 80.000 anak di bawah 10 tahun. Coba Bu, di bawah 10 tahun sudah judi online. Ini mengkhawatirkan 10 sampai 20 tahun yang akan datang, dunia kita, anak-anak kita masa depannya mau bagaimana? Mau pakai judi slot, domino, tetap menjadi daya tarik utama, tampaknya menjangkau berbagai usia. Nah, anak-anak itu sebetulnya ya paham kalau uangnya ya nanti bakalan hilang, tapi karena namanya kecanduan gitu, mau berapapun masuk. Ini loh Bu, kita itu nggak tahu situs-situs judi online, sehingga jangan merasa aman-aman saja ketika anak-anak kita pegang HP. Mahasiswa kami itu ada sampai akhirnya uangnya tidak digunakan untuk bayar SPP. Bukan hanya 1 semester, beberapa semester. Sampai ayahnya yang sangat sederhana itu datang ke kampus naik sepeda ontel karena ada tagihan SPP, tidak taunya SPP-nya nggak pernah dibayar. Ketika anaknya dipanggil, ternyata digunakan untuk judi online. Kalau sudah seperti itu, rasanya cuma bisa ngelus dodo. Dan ternyata generasi kita yang seperti itu juga banyak. Nah, ini resikonya luar biasa tinggi. Jadi anak-anak nggak perlu ke bandar, kemana-mana, cukup di kamar, cukup di rumah mereka sudah nopo. Iya, sudah melakukan judi itu. Nah, ini selain judi online, yang kedua apa? Pinjaman online. Dari 15 triliun sekarang sudah sampai 28 triliun. Kita lihat korban yang paling tinggi guru. Lah, ya Allah. Bu guru, Pak guru. Astagfirullah. Ampunlah nggih. Ya Allah. Pula gajinya cuma sedikit. Kita syukuri, mudah-mudahan yang sedikit itu berkah. Kemudian yang kedua Bu, ibu rumah tangga. Atau korban dulu, korban PHK dulu. Kemudian baru ibu rumah tangga. Kemudian keuangan yang tidak stabil. Bahkan sampai ada pelajar dan mahasiswa. Ibu-ibu hati-hati dengan identitas diri seperti KTP. Jangan diumbar kemana-mana, itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada sebuah daerah di Jawa Tengah, satu desa,
itu pada saat mau pemilu atau apa nggih. Jadi semua fotokopi KTP di desa itu dijadikan agunan untuk pinjol. Mereka tidak pinjam, tapi mereka kena tagihan pinjam. Wah, satu desa nih Bu. Bukan hanya satu RT, satu desa. Banyak berarti. Lah nek 5 yuta ping kan banyak sekali nih Bu. Atau kita kadang sebagai dosen, saya pernah di WA, mohon maaf Ibu, mahasiswa atas nama ini memiliki pinjaman online, maka mohon Ibu sebagai dosen untuk ikut bertanggung jawab. Karena kalau mahasiswa atau keluarga kita pinjol, kemudian datanya itu dibobol, maka segala orang yang berkomunikasi dengan dia, nomor yang dia simpan itu bisa dihubungi semuanya. Lah kan jadi bingung kita, kok begini ngaten nggih. Nah ini Bu Guru nggih, Bu Guru Pak Guru jangan ya ini ya. Korban PHK ibu rumah tangga juga Bu, nggak usah beli panci toples lah, nggak ada yang pecah ya, jangan beli terus ngaten nggih. Sekarang yang banyak bersilaturahmi di keluarga kita itu apa Bu, Pak? Apa? Itu loh pengantaran itu loh, tiba-tiba paket lagi. Saya di PESMA itu, ya Allah, saya bilang, iki bocah jarilah di duit kok paketnya teko terus gitu kan. Kalian tuh punya uang tuh untuk kuliah ya, bukan untuk beli paket. Enggak kok Bu, itu harganya cuma 10.000, cuma 10.000 ping piro gitu kan. Nah, ini tadi nih Bu, judi online, pinjaman online sampai tadi beberapa hal tadi. Nah, ini kondisi kita sekarang. Nah, sekarang ini kondisinya kita ada di bulan di mana bulan ini adalah bulan terbaik. Bulan terbaik. Diturunkan Al-Qur'an. Diberikan perintah untuk berpuasa. Ibu-ibu dan bapak pasti hafal ayat 1 Al-Baqarah 183, 84, 85 sampai 87. Di mana di situ dijelaskan bahwa syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadhanal, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi manusia, pemberi peringatan. Nah, bagaimana problematika pendidikan keluarga di era digital tadi yang luar biasa banyak tadi? Contoh yang pertama yang harus kita akui adalah kurangnya interaksi keluarga. Berkumpul bersama tapi pegang HP sendiri. Sebentar lagi itu akan Bapak Ibu lihat ketika Idul Fitri nanti. Anak, cucu, menantu, semua berkumpul dan semuanya pegang HP sendiri-sendiri, termasuk Mbak Kakung, Mbak Hutinya juga. Makan di luar bersama, tapi semuanya juga pegang HP sendiri-sendiri. Apa itu hanya ada di dunia antah berantah? Kalau di Kutoarjo betul nggih? Oh, sami. Boten benten ngoten nggih Pak nggih. Nah, harus ada kesepakatan bersama. Anak-anak saya itu juga sudah besar. Kalau sudah makan saya bilang maaf Mas, HP-nya dimatikan dulu. Ya. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau makan ya makan, kalau berkumpul ya berkumpul, bahkan sampai ada peringatan. Nanti kalau silaturahmi Idul Fitri dari rumah ke rumah tidak boleh mengeluarkan HP. Berkomunikasi, bukan main HP sendiri-sendiri. Dan itu harus disampaikan peringatan itu. Kalau tidak ya anak kita tidak tahu. Bahkan termasuk ketika bertemu dengan gurunya, bertemu dengan dosen di kelas dan sebagainya, sampai saya itu membuat kesepakatan HP dimasukkan tas, silent, tidak boleh ada suara. Masih ada yang tanya, boleh nggak Bu mengangkat telepon ketika kuliah?
Lah kepiye to? Kok mengangkat telepon HP-nya suruh dimasukkan ke tas silent. Kalau kamu mengangkat telepon berarti kamu nggak silent, kamu mantengin HP terus. Sok sibuk. Kamu siapa sih? Tak bilang gitu. Sampai diajarkan etika Pak Bu. Kalau ketemu dosen itu ya ketemu bicara, bukan ketemu dosen mohon izin ya Bu mau ngangkat telepon. Loh, nggak sopan. Sopan mboten Pak Bu? Mboten, dan itu ada. Ya silakan, nanti nggak usah masuk lagi. Harus tegas dalam artian kilo cah sopan santunnya tuh begini, gitu kan nggih. Kemudian yang kedua, maraknya konten negatif Pak Bu. Kemarin ada viral itu orang video call, kemudian ketika di video call itulah si penerima telepon itu disuruh membuka bajunya, mohon maaf, membuka baju. Kemudian pada saat dia membuka baju, pihak yang satunya merekam. Kemudian ketika direkam sudah selesai, pihak yang satunya bilang, ini loh, saya punya video kamu yang nggak pakai baju. Kamu harus menyerahkan uang ke saya sejumlah sekian. Kalau tidak, maka saya viralkan. Itu model-model pemerasan baru. Loh Bu, kok bisa mau buka baju ya nggak tahu rayuannya bagaimana, gitu kan. Tapi itu ada kemarin, kan nggih. Kemudian konten-konten negatif itu termasuk konten antara mertua dan menantu Bu, yang mengajarkan apa itu namanya, hubungan yang tidak baik. Ada kan Bapak Ibu ya, di IG atau di mana? Kan misalnya hubungan tetangga yang gelut wae gitu kan, sehingga mengajarkan bahwa ojo akur karo tetangga, kancane akeh gitu kan misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian tadi judi online dan sebagainya. Kemudian 3, ini sebagai refleksi kita, benar napa mboten menurunnya minat membaca Al-Qur'an. Kalau untuk kita sendiri, kita sadari kira-kira dalam sehari semalam kalau kita sendiri itu lebih banyak membaca Al-Qur'an atau membaca HP. Lah Bapak Ibu yang tidak mau kalah sama anak cucu nih. Padahal kalau mau duduk membaca Al-Qur'an itu 1 juz paling berapa menit Pak Bu? Kawan dosa nggih, 45 menit rata-rata hasil penelitian. Bagi kita yang sibuk, yang masih beraktivitas, maka harus ada target. Seperti saya juga harus ada target. Ketika sesiang itu dari pagi sampai sore kok di luar, gimana caranya target tadarusnya harus selesai di waktu yang kapan? Kan kita punya 5 waktu sholat. Kalau mau 1 juz per hari berarti 2 lembar tiap waktu sholat. Kalau mau 4 juz berarti 4 lembar. Maksudnya disepadankan dengan kegiatan kita berhapiria itu Bapak Ibu. Kalau Ramadan saja baca Al-Qur'an tidak khatam, apalagi di luar Ramadan. Kalau sehari saja 1 ayat pun tidak kita baca, apalagi di luar Ramadan. Jangan-jangan memang Al-Qur'annya yang nggak mau kita baca, karena saking kebangetannya kita. Sehingga mari, masih ada 14 hari ke depan, intensif dengan Al-Qur'annya kita tingkatkan kembali. Bagaimana anak cucu kita mau juga punya minat yang tinggi ketika kitanya tidak tinggi gitu. Kemudian ibadah, minat ibadah. Wah, saya masih kok Bu, sholat fardu, sholat sunnah, sholat raweh dan lain sebagainya masih dilakukan. Alhamdulillah kalau itu masih dilakukan. Tapi kalau semakin kesini, semakin turun, tidak kira-kira. Nanti ibu-ibu sibuk sama persiapan lebaran, bapak-bapak sibuk sama persiapan rumah misalnya. Padahal Ramadan ini kita tidak tahu mau sampai kapan nggih. Kita bisa bertemu bulan Ramadan.
Ibu-ibu, bapak ada yang takziah di bulan Ramadan? Ada. Ada yang ketika takziah betul-betul beliau tidak sakit sama sekali? Ada. Kemarin saya takziah di Luano itu di tanggal 3 atau 4 Ramadan. Suaminya Ketua Majelis Paudasmen PCA Luano, beliau mengatakan tadi bapak itu mau saya bangunkan sahur Bu. Nah, terus badannya sudah dingin Bu, dan sudah bersedekap begini. Innalillahi. Tadi malam berarti terawih? Nggih, terawih. Ya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah, berarti beliau orang yang sudah selesai. Allah menganggap beliau sudah selesai. Yang satunya lagi garwanipun Bu Kepala TK Aisyah Mbak Glen juga sama. Hari itu berpuasa sampai selesai, baru berbuka sepotong pisang belum habis, ke kamar mandi kemudian jatuh. Kemudian baru mau dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada di kendaraan. Itu pelajaran yang nyata nggih bagi kita, bahwa tidak perlu sakit parah dulu begitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu harus betul-betul mampu mengingatkan kita. Bapak Ibu duluan atau saya belakangan? Saya belakangan atau Bapak Ibu yang duluan? Kalau berdoa lah benar. Intinya jatah kita sudah ada, sehingga mari jangan sedetik pun digunakan untuk sia-sia, apalagi maksiat. Yang keempat Bapak Ibu, pola asuh yang kurang optimal. Tadi saya matur di awal, anak-anak itu fotokopinya siapa? Orang tua. Maka ketika ada apapun, ampun duka-duka rien, yang harus kita introspeksi adalah diri kita. Ketika anak-anak kita barangkali sekarang sudah ada yang berkeluarga punya cucu, iki kok bocah kok koyo ngene iki ndek ben aku ngajari apa to ya. Ngoten nggih. Barangkali kita pernah melakukan hal itu kepada orang tua kita, kemudian anak-anak melihat, ganti anak-anak melakukan itu kepada kita, ngoten. Nggih mboten, Pak? Aku ndek ben ngerti ya bapak karo ibu iki ngopeni mbah. Lah mbah iki dikek nang pojokan omah kasih paling mburi. Jarine ben cedhek kamar mandi ning nggon gudang peteng. Saiki aku arep tiru-tiru kaya ngono kuwi misalnya. Misal ada seperti. Sehingga pola asuh yang kurang optimal ini yang nanti menjerumuskan anak-anak kita. Dan niki dampak era digital pada keluarga itu memang ada positif, ada negatif, nggih. Ada positif, ada negatif. Yang positif ya kita bisa pesan makanan apa saja dari kamar, bahkan bisa kirim uang, nggak menunggu wesel dulu. Dulu kalau wesel lama kan Bu, nggih wesel lama, kemudian bisa daring, pengajian online dan sebagainya, bisnis dan sebagainya. Tapi dampak negatifnya juga sangat banyak. Tadi kecanduan teknologi, kekerasan, kemudian kehilangan privasi. Karena semua data kita ada, bahkan resiko konflik keluarga. Konflik, contohnya di grup keluarga. Ketok ini niate iki ora pamer, ning keluarga yang lain menganggap pamer. Ayo bar tuku apa-apa anyar terus foto-foto di pamer-pamerke gitu kan misalnya. Jadi banyak nanti. Karena kalimat tulisan dengan kalimat langsung niku benten nggih. Kita sedang marah kok membaca WA, kita membacanya juga dengan nada marah ya. Padahal WA yang dikirim boten marah-marah. Nah, itu bisa meningkatkan efek yang negatif nantinya. Oke, monggo niki leres mboten kira-kira masalah spiritual di dalam keluarga di era digital. Kurangnya waktu untuk beribadah bersama. Sibuk masing-masing. Leres mboten niki? Leres. Pengaruh media sosial terhadap nilai-nilai spiritual keluarga, khususnya anak dan remaja. Anak-anak kurang unggah-ungguh sekarang. Sopan santunnya kurang. Oke. Kemudian kehilangan nilai spiritual dalam keluarga seperti membaca Al-Quran dan sholat berjamaah. Wah saya enggak Bu, alhamdulillah. Kemudian ada pengaruh teknologi terhadap hubungan keluarga. Serasa asing tadi. Biasanya di Idul Fitri nanti wonten apa? Halal bi halal. Pertemuan keluarga besar Bani apa?
terah apa? Bapak Ibu bisa lihat semuanya akan pegang HP sendiri-sendiri. Harusnya besok ada aturan, HP masukkan kotak. Hanya ada satu yang digunakan untuk kamera, biar ngobrol, biar berbincang-bincang. Nek mboten mangke tidak kenal antara sepupu ini sepupu itu karena asik sendiri. Kemudian kehilangan kesadaran spiritual dalam keluarga dan rendah motivasi untuk kegiatan spiritualnya. Karena di sini itu wah luar biasa suguhannya. Apapun yang dicari ada. Sehingga mereka akan asik di sini. Kalau mental di keluarga sama nggih, teknologi ya. Cyberbullying tadi kekerasan nggih, Bapak Ibu. Kemudian kehilangan privasi. Kalau kita sudah curhat kok di media sosial, di grup WA yo wis tidak ada rahasia. Konflik keluarga iya ada, sampai gangguan tidur. Siapa yang mau sare Bapak Ibu masih pegang HP? Alasane mangke nggih Bu Nur melihat waktu. Alah. Kalau dari sisi kesehatan itu tidak boleh. Minimal 30 menit sebelum sare HP-nya sudah ditaruh. 30 menit Pak, bukan untuk pengantar tidur nggih Bu. Wah, kula murotal. Nah, tapi jauhkan, tidak di dekat tempat tidur karena radiasinya juga berbahaya. Kemudian yang terakhir kali itu akan terekam di dalam otak kita di sini sehingga memang tidurnya tidak bisa tidur yang dikatakan tidur begitu. Kalau secara kesehatan. Cemas Pak, stres. Cemas dan stres. Kemarin dari penelitian di infografis itu ada angka bunuh diri meningkat dan lebih banyak orang yang bunuh diri itu laki-laki kok daripada perempuan. Waduh, kinten-kinten apa Pak sebabnya kok laki-laki banyak yang bunuh diri? Kinten-kinten. Laki-laki nggak bicara Bu Nur. Laki-laki nggak bercerita Bu, bebannya berat gitu kan misalnya. Laki-laki banyak bunuh diri, tetapi kok yang stres banyakkan perempuan. Ini Bu bunuh dirinya laki-laki karena melihat perempuan stres, nonton. Nah, ini barangkali menjadi renungan, guys. Artinya bahwa memang banyak hal yang terjadi di sekitar kita dan kita kembali kepada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini agar betul-betul pendidikan keluarga nanti bisa maksimal sampai dengan 14 hari ke depan. Yang pertama, kita menjadikan Al-Quran sebagai solusi dari semua permasalahan tadi. Kita kembalikan lagi semua tuntunan atau pedoman hidup ini kepada Al-Quran. Karena sebetulnya kan sudah lengkap ya Bapak Ibu. Dari mulai kita sudah tuntunan berkeluarga, kemudian setelah itu menikah, punya anak, kemudian berkeluarga, cara mendidik anak, menyusui, bagaimana bapak memenuhi kebutuhan istri dan sebagainya, sampai acuan kehidupan sehari-hari itu semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah sampai mengatakan di dalam Al-Quran itu bahwa manusia itu memang sifatnya berkeluh kesah, sidik-sidik, sambat. Ya Allah, udah no esok-esok arep kuliah subuh lho. Lah engko nek panas awan-awan, lah kok panas lagi poso lah kepiye meneh, ngoten nggih. Itu memang karakteristik kita, suka sambat, berkeluh kesah. Karena memang kita punya akal, punya jiwa, hanya nanti sambatnya itu tiap hari atau enggak, ngoten. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini tadi sudah saya sampaikan deh, pedoman hidup yang di dalamnya menjadi petunjuk dan penjelasan bagi manusia mana yang benar dan mana yang salah. Hanya terkadang kita ngerti itu benar itu salah, tapi tetap saja ditabrak, padahal itu sudah nyata salah.
Berbicara kasar tidak boleh, tapi tetap saja berbicara kasar kepada anak kita, kan nggih? Jadi jadikan sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup itu artinya ya, mau dalam urusan apapun pedomannya adalah Al-Qur'an. Kembali lagi kepada Al-Qur'an, termasuk pembagian warisan, termasuk menutup aurat, termasuk menikah, gitu nggih. Termasuk tidak boleh boros ya Bapak Ibu ya. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala gitu seribu. Kemudian termasuk napa? Di dalam Quran surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Surat yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan selama 8 bulan lebih lama daripada mengajarkan Al-Maun. Kenapa kok demi masa? Kenapa kok waktu? Ya karena semuanya orang rugi kecuali yang tadi beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan. Lah ini apa Bu? Lah ini pun dilakoni apa dereng? Wong kadang nek menasihati malah karo nesu-nesu. Bu kula pun ngajak nika salat, nggih pun mboten gelem nggih pun. Lah jarene kon sabar ngoten nggih. Nah, yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kebersamaan. Bagaimana kita mengajarkan pentingnya komunikasi dalam keluarga? Orang tua harus lebih aktif loh Pak, Bu. Orang tua harus lebih aktif berinteraksi dengan anak-anak. Nah, kita kadang saking wegahe, pola rasa ngongkon bocah dikongkon malah rada dadi wis tak tandangi dhewe. Nggih mboten Bu? Lah putrane sibuk HP, ibu masak dhewe. Lah kok putrane mboten diajak, malah kesuwen Bu Nur. Lah kepiye ya ora saged akhirnya kalau begitu. Harus yang lebih aktif kita Pak Bu, bukan anak-anak. Dan membimbing mereka dalam menggunakan teknologi ini juga kita, bukan kita biarkan saja. Apa di dalam Al-Qur'an? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintahnya nggih. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kita diminta memberi peringatan kepada orang yang terdekat dulu. Ojo nanti jangan sampai yang terdekat tidak kita peringatan, tapi yang jauh-jauh kita beri peringatan. Jangan sampai bapak-bapak Muhammadiyah dan Aisyah sibuk di luar, tapi keluarganya mboten kopeng. Keluarga yang terdekat, oh berarti siapa? Ya anak kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita dulu. Kita jangan masa bodoh ketika ada saudara kita yang tidak sholat. Wis tanggung-tanggung dhewe, mlebu-mlebu neraka dhewe. Enggak boleh begitu. Ini kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, mengajarkan adab dan etika dalam menggunakan teknologi. Jadi keluarga harus membiasakan adab Islami dalam berkomunikasi. Ketika berkomunikasi langsung bagaimana? Ketika anak besok silaturahmi, diajarkan bagaimana silaturahmi kepada orang yang lebih tua itu caranya bagaimana, maturnya bagaimana, salimnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau nggak diajarkan, memang anak-anak kita tidak tahu, harus kita ajari. Saya kurang berapa menit Bu? Boleh? Sampai 7:30, mungkin masih ada waktu nggih. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Bukan hanya baik, tetapi lebih baik. Perkataan yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang berkata-kata tidak baik kepada kita atau kepada anak-anak, maka anak-anak diajarkan untuk menjawab dengan perkataan yang lebih baik. Bukan terus yang padha wae ngoten.
Itu kalau mau ujung itu ya Bu, kalau di Kota Arja ada ujung-ujung ke yang sepuh-sepuh niku nggih. Sowan kula sepindah silaturahim. Ada Bu, Pak? Ada. Anak-anak diajari mboten maturnya. Ajari nggih, anak-anak kecil kita diajari nggih. Mboten kok Mbah apa gitu kan bisa. Nyuwun sangu Mbah, kok nyuwun sangu. Diajari bagaimana taqabbalallahu minna wa minkum, doanya juga diajarkan. Kemudian kalau ada yang ngece-ngece, menghina-menghina, jangan dibalas dengan menghina juga, tapi dibalas dengan perkataan yang lebih baik. Selalu membiasakan maaf, terima kasih, terus tolong. Ibu-ibu di rumah juga sama. Mas, ambilkan. Ibu salah Bu, bagaimana harusnya? Mas, maaf, tolong ya. Tolong dulu Bu. Tapi kadang ibu-ibu nggak mau diprotes, sok karepe ibu lah. Ampun. Kemarin saya melihat seorang anak juga protes sama ibunya, karena ibunya bilang, kamu jangan begitu. Ibu, aku nggak suka dipanggil kamu. Ibu nggak sopan. Loh, jadi ibu harus panggil apa? Abang. Oh abang, iya. Kalau dipanggil kamu nggak mau. Oh ya, ibu mau panggil kamu abang. Kok ibu nggak minta maaf? Anaknya bilang lagi, kan ibu tadi salah. Oh ya, maaf ya bang ya. Iya. Ibu jangan ulangi ya kesalahan tadi ya. Oh ya. Itu anak masih kecil. Karena dibiasakan berkomunikasi, akhirnya dia nyaman mengeluarkan unek-uneknya Pak Bu. Daripada dia merasa nggak nyaman, dia merasa bahwa orang tua saja yang boleh mengkritik, anak nggak boleh menyampaikan unek-unek, itu bagus disampaikan komunikatif. Nek sudah begitu, kita orang tua tuh ya kudu ngapa? Iya, kudu menerima gitu kan. Minta dikritik anak, bahasan dikritik malah nesu. Mas, ibu gimana? Ibu tuh terlalu keras. Oh, ibu itu nggak keras. Yo, ini anak sudah bilang, oh terlalu keras ya. Oh, berarti harus diperbaiki ya. Iya. Gimana yang perlu diperbaiki? Nah, itu dikomunikasikan, kan? Nah, termasuk ini ketika mengajarkan menyapa tetangga dan lain sebagainya ketika ada yang lewat. Saat ini kan anak lewat atau lewat ya Bu ya. Di depan rumah itu, gitu kan. Mas mau kemana? Mau tulen. Nggak ada sapa-sapa, turun sepeda, derek langkung Bang. Jarang ya Pak Bu ya, jarang. Maka kita ajari Pak Bu, cucu anak kita ajarkan, kan? Kemudian sekarang dampak puasa. Kalau tadi kan apa yang harus kita lakukan, sekarang dampaknya. Nah ini harapannya di bulan Ramadan ini kita mengurangi ketergantungan dengan media digital. Lebih banyak baca Al-Quran. Mari kita lakukan perbaikan di setengah yang terakhir ini. Kalau sudah baca Al-Quran bolehlah buka HP, tapi kalau belum target nanti dulu. Nanti dulu. Kita update sama Allah dulu. Update status sama Allah dulu bahwa kita sudah baca Al-Quran. Berzikir. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau zikir-zikir yang lain, memperbanyak istighfar silahkan, dan melakukan ibadah lainnya. Bagaimana memotivasi diri bahwa memang ini harus dilakukan dan tidak sendirian Pak Bu, tapi dengan keluarga. Kemudian yang kedua, puasa adalah perisai. Kalau sudah dikatakan begini dan ini tidak mampu menahan diri kita, maka mau bagaimana lagi caranya? Maka kalian jangan berkata kotor, jangan berbuat jahil. Kalau tidak boleh berkata kotor dan berbuat jahil, maka anak-anak sudah kita ajarkan untuk sabar, menahan diri, untuk jujur, mengendalikan emosi, dan ini kita kurangi di grup WA Bu, nggak usah komen,
Nggak usah lihat-lihat grup-grup berkali-kali, apalagi di situ tidak banyak manfaatnya. Ada sebuah penelitian, anak-anak TK nih, bu guru TK ya, anak-anak kan suka coklat ya. Anak-anak kecil itu suka coklat. Kemudian anak 20 itu disuruh masuk ruangan, diberi coklat. Kemudian dikatakan, makannya nanti ya, nunggu bu guru masuk lagi. Bu guru lama enggak, bu guru mau ke belakang sebentar. Pintunya ditutup, sudah ada yang mulai dibau, kemudian dipegang, taruh lagi, kemudian ditulis lagi, taruh lagi. Bu gurunya lihat dari kaca. Wah ini. Terus ada yang tetap diem saja, duduk, anteng. Ada yang mulai, nah, taruh lagi, ambil lagi, kelampu lagi, taruh lagi. Terus begitu Bu, sampai sejam bu gurunya baru kembali. Itu menguji kesabaran anak. Ternyata Bu, hanya 5 anak yang tidak menyentuh coklat itu sama sekali. Yang lain dari pegang-pegang, jilat-jilat sampai habis. Itu penelitian di Amerika. Sampai anak ini dewasa, selesai kuliah, masih terus diikuti tuh karakter anak itu sampai dia bekerja. Penelitiannya panjang. Ternyata 5 anak yang mampu menahan diri tadi itu emosionalnya terkendali, jiwanya stabil, anaknya cerdas. Beda dengan yang 15 tadi, yang nggak sabaran tadi beda. Ini yang meneliti non-muslim, sampai akhirnya mengatakan ternyata menahan diri atau puasa itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan emosi. Sehingga orang yang mampu menahan diri, maka emosinya stabil. Bahkan dia juga cerdas, bahkan hidupnya juga sukses, gitu. Nah kita bisa mendapatkan hasil penelitian ini dan harus yakin bahwa memang puasa itu mampu mengendalikan diri kita. Bukan, ya wis ngono wis buka diteruske, ya bukan itu. Nah kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan itu kalau ini ya, kalau sebentar sebelum sampai ini, puasa juga menumbuhkan rasa empati. Empati niku napa Pak Bu? Peduli nggih, berbagi. Di dalam Quran surat Ali Imran di sini disampaikan, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna. Niki, lantanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna. Wa ma tunfiku bin syai'in fa innallaha bihi alim. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kebajikan yang sempurna kok di sini ukurannya menapa? Infak, harta yang dicintai. Bukan haji, bukan sholat, tapi menafkahkan sebagian, boten seluruhnya, sebagian harta yang dicintai, yang diminta hanya sebagian, yang dinafkahkan, yang diberikan. Ini menandakan bahwa memang kecintaan kita kepada dunia itu kan sangat tinggi. Maka Allah menantang kita, jajar isa pola. Nah di sini Kyai Haji Ahmad Dahlan juga mengatakan, nggak usah, jangan kamu teriak-teriak sanggup membela agama dengan menyumbangkan jiwamu. Ora sah. Nah boleh ngarani. Oh, membela harga mati misalnya. Jiwamu tidak usah kamu tawarkan. Kalau Allah menghendaki, entah dengan sakit atau tidak, tentu kamu akan mati. Rasa sesumbar, iki lho nyawaku nggo Muhammadiyah, wah rasa gitu kan. Saatnya mati ya bakal mati. Tapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama?
Itulah yang lebih diperlukan pada waktu sekarang ini. Jadi mboten sah aku berkorban nyawa untuk Islam. Mangsane mati nggih, mati gitu karepnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Beranikah menawarkan harta benda untuk kepentingan agama? Itu sebagai ukuran kecintaan kita. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mencontohkan ketika waktu itu persyarikatan tidak punya uang, kemudian beliau melelang seluruh harta bendanya. 500 gulden yang dibutuhkan, yang terkumpul 4.500 gulden. Barangnya tidak diambil. Nah, ini banyak saya kira pahlawan-pahlawan seperti ini. Kemudian ini, beliau juga mengatakan, carilah sekuat tenaga. Kita diminta mencari harta sekuat tenaga yang halal. Jangan malas. Setelah mendapat, pakailah untuk kepentingan dirimu sendiri dan anak istrimu secukupnya. Secukupnya untuk kepentingan diri sendiri dan anak istri. Jangan terlalu mewah. Kelebihannya didermakan di jalan Allah. Konsep mencari harta yang halal kita ambil secukupnya untuk kepentingan individu pribadi, kemudian kelebihannya bukan sisanya ya Pak Bu ya. Kalau kita kan kadang masih sisanya turah apa ora ya ke infak ngoten nggih. Tapi ini ngambil sendiri sedikit kemudian kelebihannya. Dan kita yakin bahwa justru itulah yang menjadi milik kita. Mari mumpung masih Ramadan berbondong-bondong melakukan zakat, infak dan sedekah yang itu betul-betul menjadi penawar posisi kita di hadapan Allah tadi. Jangan mencoba yang boten halal ya, karena ini nanti pengaruhnya banyak, terutama untuk akhlak anak-anak kita, anak cucu kita dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dampak puasa pada kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan. Jadi Bapak Ibu kita insya Allah tidak stres, tidak cemas juga lah. Nggak usah terlalu, kalau yang sudah lansia atau yang sepuh, boten napa nggih, kata-kata menggalih hal-hal yang sebetulnya tidak usah dipenggalih maksudnya. Lah anakku ki 5 ya ning kok ya kaya ngono ta ya. Orang ngerti karo wong tua misal. Kalau ada begitu didoakan mawon ampun dirasani. Apalagi dicurhatkan kepada orang lain. Dan jangan sampai nanti Idul Fitri menjadi ajang untuk membuka aib anak-anak kita. Sambil ada tamu. Anakku ya mung 5 ning sing ngerti karo wong tuane mung 1. Astagfirullah. Janganlah. Ini sering terjadi loh Bapak Ibu. Sering boten. Saya sebagai tamu kadang bingung, astagfirullah. Yuk langsung mengalihkan, Pak Bapak sehat atau Ibu? Enggak sehat-sehat. Aduh. Gitu. Apa menikah tuh Mbak mantuku? Astagfirullah Bu. Kita sebagai tamu harus segera mengalihkan pembicaraan kalau diajak begitu. Kemudian jangan sampai memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak usah perlu dipikirkan. Misal ngoten, iki sone aku mati iki sing ngrawati aku sapa ya? Halah, ya sing ngrawati ya sing urip. Nek pun sedo nggih pun toh. Pasti yang hidup akan mengurus kita. Sekarang giliran kita menyiapkan hari-hari itu. Kemudian tenangkan batinnya. Berdamai kalau kondisi sudah sepuh, kesehatan pasti menurun nggih. Kondisi fisik pasti menurun mboten Pak? Mboten bola-balik, halah dengkul kok ya lara tenan, ya Allah astagfirullah. Lah dia lampun nate sehat to Pak, nggih pun Bu. Alhamdulillah isih duwe dengkul nggih, ngoten mawon. Cobi nek mboten gadah dengkul pripun? Niki awak kok mbetina pegel to Bu. Alhamdulillah tasih gadah awak. Disyukuri karena memang semakin sepuh pastinya semakin berkurang. Lah terkadang Bapak Ibu itu pengennya seger, sehat, melampah, melayu, lah ya ora iso ngoten.
Iki apa-apa kok ora enak, ya dadi ra enak mangke nek dahare ngoten niku. Alhamdulillah isih iso makan, dahar, munjuk dan sebagainya kita syukuri. Kula wau dalu mboten saged tilem Ibu Len. Hah? Mboten saged. Nggih mung sekedap lah berarti saged to, Bu. Wong kadang ibu-ibu ngoten kok, Bu, saged saleh mboten ning nggih sekedap. Niku berarti saged. Ampun terus mboten saged ngoten. Sehat, Bu. Nggih ngoten niki sehate wong tua. Ya ampun ngoten jawabe. Alhamdulillah bulur kula sehat. Ya ngoten. Kan marem nggih, mantep ngoten to? Nggih. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Biar pikirannya itu jangan kok wong tua yuk mangke anak yang nggak pernah pulang, nggak pernah menengok, nggak pernah telepon membuat bapak ibu stres. Jangan, telepon duluan Pak Bu. Ojo yo terus cuma wong tua njaluk ditelepon, misal. Ya nek putane dereng telepon nggih telepon rumiyin mboten napa-napa to. Nggih, ampun sedaya dipenggalih terus mangke malah pikiranipun dados mboten sekeca ngoten nggih. Kemudian ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian meningkatkan kesehatan otak. Lah niku puasa. Nek mboten kiat Pak, Bu, nek pancen kondisi fisik mboten kiat nggih. Jangan dipaksa kalau memang dokter sudah menyarankan Bapak Ibu pada hari itu tidak boleh berpuasa. Karena dari tausiah juga ada yang sudah dibahas kalau lansia dan juga sakit menahun dan tidak berpuasa ya maka sudah ada caranya membayar fidyah. Kemudian menumbuhkan kesadaran dan pengendalian diri, termasuk berinteraksi sosial, termasuk dahar nggih Pak Bu. Bagaimana ketika buka puasa dikontrol, bagaimana makanan-makanan yang aman dan juga bagaimana berinteraksi sosial. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang memang apa-apa bawaannya negatif. Nek pun preso nggih empun mboten sah dikumpul-kumpuli, nek ra iso dikei peringatan sik aku poso tak ora lah pokoknya gitu nggih. Kemudian mengurangi depresi. Nah ini kalau Ramadannya betul maka ini bisa mengurangi depresi. Puasanya betul pada perasaan bahagia. Puasa itu bahagia, bukan karena mau lebaran Bu, tapi karena puasanya maksudnya. Dan juga ada kualitas tidur yang bisa dijaga di sini. Nah kemudian memperkuat hubungan sosial, bahwa dengan keluarga saat buka, sahur kita juga bisa saling berbagi makanan, beramal soleh kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kemudian ini tentunya tadi sudah kita bahas meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan, tidak stres, perkataan kita dijaga, mengurangi kata-kata yang negatif ya. Kemudian ada 7 falsafah ya Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama tentang kematian, semua yang berjiwa pasti mati. Kemudian mencari kebenaran dan keterbukaan, bersedia berubah. Kalau ada hal yang baru dan itu tuntunan itu betul ya kita harus berubah. Menggunakan akal pikiran biar logis. Pensucian diri. Niki ikhlas. Ikhlas itu tidak ada sekolahnya katanya. Tapi harus ikhlas. Nek bersuloh berarti belum ikhlas lah. Angel tenang nggih. Kita belajarnya sepanjang hayat. Menghargai ilmu dan keterampilan. Yang terakhir adalah bagaimana dari semua madrasah Ramadan ini Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 ini bisa kita nikmati bersama-sama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, bapak kita, mbah-mbahnya, istri-istri
anak cucu. Berarti kan banyak. Berarti keluarga besar. Bisa masuk surga apa Bapak Ibu? Ada. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Wah, membayangkan berkumpul dengan semua keluarga. Kalau kita itu bapak, mbah buyut, nomor canggah, wareng, gepok bosok. Napa niku istilahnya mboten ngertos. Sampai ke bawah, anak, cucu, buyut, canggah, udah gudeg siwor. Mboten ngertos istilahnya. Itu bisa semua berkumpul asal apa Bapak Ibu? Orang-orang yang soleh. Maka harus dipastikan dalam satu keluarga itu harus ada anak yang soleh. Satu saja dulu. Nanti satu itu akan bisa menarik yang lain. Kalau bisa lebih banyak lagi. Okay? Ini yang terakhir, ku anfusakum wa ahlikum naro. Visi terbesar keluarga kita bukan punya rumah yang besar, bagus, kendaraan yang mewah, tapi ini terbebas dari api neraka. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan ibadah di bulan Ramadan yang sudah memasuki hari ke-16 ini, dan mudah-mudahan keluarga kita semua mendapatkan hidayah dan petunjuk sehingga nanti sama-sama bisa melaksanakan taat kepada Allah, dimudahkan urusannya untuk taat kepada Allah, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan kita sama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Ibu Nur Azizah ingkang sampun paring ilmu lan pengetahuan, mugi-mugi saged dadosaken amal jariah panjenengan lan bermanfaat kagem kita sedaya, saged ningkataken iman lan takwanipun. Amin. Acara salajengipun inggih menika diskusi tanya jawab kula liwati Ibu amargi wekdal nggih. Langsung kemawon lain-lain informasi infak terkumpul setunggal yuta sangat doso gangsal rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saged dadosaken amal soleh Bapak Ibu sekalian. Kajian pagi Ramadan Senin 17 Ramadan 1412 Hijriah. Jadi dipun isi kalian Bapak Haji Ahmad Darusman. Tema PHIWM, Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah untuk Individu Bidang Akhlak. Apresiasi jamaah. Kupon nomor 1306 1406 1318. Lagi 1306 1406 1318. Saged menghubungi panitia. Informasi lajengipun inggih menika takjil buka puasa selama bulan Ramadan. Paket peduli duafa minimal 900 paket. Infak kegiatan TPQ Tunas Melati Kutoarjo. Infak pembangunan gedung dakwah lantai kalih tahap setunggal. Infak pembangunan gedung SLB Muhammadiyah Kutoarjo. Penerimaan dan penyaluran zakat fitri, zakat profesi, lan fidyah. Informasi sanesipun nggih menika biskuit cahaya sampun wonten ing warung Amanah. Biskuit hasil kerjasama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan produsen. Monggo saged dipun borong kangge ngisi meja Ibu Bapak sekalian. Panitia membuka kesempatan beramal soleh Bapak Ibu sekalian. Dilayani wonten lazismu Kutoarjo wonten model ingkang sampun ditentuaken.
acara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Monggo Bapak Ibu kita tutup sesarengan kanthi bacaan surat Al-Asr, doa selesai belajar lan doa kafaratul majlis sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sugeng kondur wabilih kula maosaken susunan acara panangkatan nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu yang biskuit, yang bayan itu yang ada Oke. kelirnya tetap 13. Oh lagi makanya bingung loh. Kok Udah, tambahannya dari mana ini? Sudah WA. Oke, Waalaikumsalam. Sudah WA ke Ibu. Nggih. Jadi yang rapat tetap 20. Nggih, Terus betul. yang bayan tetap 13. Tadi sudah tak capri. Jadi yang bayar sama yang ini nggak clear. Kan saya WA ke PCA. Nek misalnya di list terakhir itu kan berarti ada perubahan nggih berapa gitu ya? Kan di list terakhir itu kan 22 masalahnya. Ya, tapi itu saya sesuai kok pesannya 20 kok Oh, ya bayarnya sudah. juga 20. Yang bayar nggak ada tambahan toh? Bayan 13 aja 13. 13 Berarti kan sisa dua enggak apa-apa lah. Nggih. Nanti terakhir ya. Nggak kan apa-apa ada nanti. pesan lagi Nggih, ya. nggih. Udah lunas kok tinggal yang DP itu kemiri sama apa itu. Nah, tapi udah tak Kemiri? transfer Bu. Gitu. Oh, nggih. Itu tak ambil yang besar-besar. Iya. Tak ambil yang besar-besar dulu yang Iya. diberikan. Assalamualaikum.